Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ke-8 yaitu tentang simbol-simbol komponen elektrikal dan instrumentasi. Adapun capaian pembelajarannya yaitu mampu mengetahui dan menggambar simbol-simbol komponen elektrikal dan instrumentasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membuat atau memahami bagaimana simbol-simbol yang digunakan pada rangkaian skematik rangkaian elektrik. Sedangkan pada kali ini kita akan mengenal beberapa simbol-simbol komponen elektrik dan instrumentasi. Nah, yang biasanya kita sebut sebagai simbol PNID. Nah, kemudian apakah itu PNID atau yang kita sebut sebagai Process and Instrumentation Diagram? Jadi diagram PNID ini adalah gambar skematik yang digunakan untuk menggambar jalur baik itu instrumentasi, kemudian perpipaan, kemudian sistem pengaturan, automation yang berada di lapangan. Nah, simbol-simbol yang terdapat dalam PNID itu mewakili peralatan seperti aktuator, kemudian sensor-sensor, dan controller. Jadi diagram PNID ini digunakan oleh engineer, operator, atau teknisi lapangan untuk memahami dengan lebih baik suatu proses dan bagaimana instrumen-instrumen tersebut dihubungkan. PNID menjelaskan secara detail mengenai flow proses atau diagram alir, terkecuali untuk parameter seperti temperatur, tekanan, dan besarnya arus tidak dapat dijelaskan dalam PNID. Kemudian standarisasi yang digunakan dalam menggambar simbol PNID, yaitu standar ISA S5.1 Instrumentation Symbol Specification, yaitu yang terdiri dari Piping and Instrumentation Drawing. Kemudian ada juga bisa digunakan juga Process and Instrumentation Diagram, dan kemudian ada Process Flow Diagram atau PFD. Kemudian dalam kita menggambar sebuah diagram, maka terdapat loop rangkaian. Ini adalah sebagai loop sederhana, yaitu terdiri dari blok proses, kemudian ada blok sensing element, bagian sensornya, kemudian ada blok measuring element, kemudian ada transmit element, adalah bagian dari transmitter, kemudian ada bagian control element, dan kemudian ada bagian atau blok final control element. Ini adalah rangkaian loop dari blok diagramnya. Ini adalah gambar contoh pengaplikasiannya dari rangkaian loop sederhana, yaitu untuk misalkan mengontrol fluida atau cairan, di mana terdapat sensornya yaitu flow sensor. Nah, flow sensor ini kemudian nilainya akan diukur dan dihitung menggunakan transmitter, kemudian masuk ke controller untuk dikontrol agar sesuai set point-nya. Nah, kemudian controller ini akan mengatur dari valve-nya, yang mengatur besarnya aliran fluida yang bisa dialirkan. Ini adalah contoh rangkaian blok loop atau blok diagramnya. Nah, selanjutnya mengapa kita harus menggunakan PNID diagram? Nah, penggunaan gambar jenis pictorial digunakan untuk menggambar PNID diagram dapat menunjukkan informasi terhadap proses, tetapi tidak praktis dalam proses yang berulang. Nah, sebagai contoh adalah gambar di samping adalah bagaimana proses untuk pengaturan suhu, temperatur proses, ya, yang terdiri dari masukannya adalah berupa steam atau uap, kemudian dikendalikan oleh pneumatic control valve, kemudian dilihat direcord menggunakan temperatur controller dan recorder. Ya, jadi dari sensornya itu temperatur transmitter masuk controller mengatur perputaran dari valve. Maka pada plan-nya yaitu akan terjadi perubahan panas atau heat exchanger-nya atau terjadi perubahan suhu. Artinya di sini kita mengatur atau menjaga suhu dari uapnya. Tadi adalah gambaran fisik dari
komponennya pada blok diagram. Nah, sekarang adalah struktur gambar PNID. Jadi gambar diagram PNID itu menggunakan simbol lingkaran yang digunakan untuk menggambar setiap instrumen dan interkoneksi dalam proses. Untuk simbol valve dapat kita gambarkan seperti kita lihat pada gambar. Kemudian ada simbol temperatur control and recorder, kemudian ada termometer, kemudian ada temperatur transmitter. Itu disimbolkan dengan lingkaran. Nah, kemudian pada gambar PNID itu terdapat tanda penomoran instrumen atau kita sebut sebagai tag number yang terdiri dari huruf dan angka yang diletakkan di dalam atau di dekat instrumen tersebut yang fungsinya untuk mengidentifikasi jenis dan fungsi suatu peralatan. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menuliskan penomoran dan penomoran angkanya, tandanya, yaitu identifikasi tanda penomoran. Huruf pertama itu digunakan untuk menandakan variabel yang diukur. Sedangkan huruf berikutnya itu digunakan untuk menandakan fungsi komponennya atau modifikasi pengertian dari huruf pertama. Huruf pertama bisa berupa contohnya adalah pressure, level, flow, temperatur. Ini adalah variabel-variabel yang diukur. Sedangkan huruf berikutnya itu adalah menunjukkan fungsi komponennya atau menunjukkan fungsi atau modifikasi dari pengertian huruf pertama seperti indikator, recorder, controller, transmitter, seperti itu. Nah, jika kita lihat pada gambar sebelumnya, ini adalah contohnya. Jadi, misalkan TRC 206, maka T itu adalah temperaturnya, variabel yang diukur, kemudian ada recording dan controller. Kemudian ada juga TT 206, yaitu T depannya adalah temperatur, sedangkan T huruf yang kedua adalah transmitter. Kemudian ada TI, temperatur indikator atau sebagai sensor suhunya. Nah, ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi hurufnya berdasarkan standar ISA S5.1. Jadi huruf pertama adalah variabel yang diukur. Ada beberapa huruf mulai dari A sampai Z seperti analisis, flow rate, hand, current, level, pressure, quantity, temperatur, vibration, position. Dan juga untuk variabel yang pengubahnya, D itu adalah diferensial, ada juga totalizer, ada safety. Nah, sedangkan huruf berikutnya itu adalah fungsi yang menunjukkan dari variabel yang diukur atau fungsi keluarannya atau pengubahnya. Kalau I misalkan indicate, kemudian ada juga control, switch, transmit, valve, aktuator, sedangkan pengubahnya bisa high, bisa low. Nah, ini adalah beberapa contoh identifikasi penomoran. Ada TI, temperatur indikator. Ada TT, temperatur transmitter. Dan ada TR, temperatur recorder. Kalau L itu berarti level. Kalau LI, level indikator. Kemudian ada F, F itu berarti flow, aliran. Kalau I berarti indikator, flow FI yaitu flow indikator, kemudian ada flow transmitter, kemudian ada flow recorder, kemudian ada flow controller. Sedangkan kalau huruf P itu adalah pressure, pressure indikator, pressure transmitter, pressure recorder, pressure controller. Nah, kemudian ada juga misalkan PIC atau pressure indicating controller. Kemudian L itu adalah level, kalau LA misalkan level arm, level alarmnya. Kemudian bisa juga level gauge dan beberapa contoh-contoh lainnya. Nah, kemudian dalam kita menentukan di mana letak instrumen tersebut berada, kita bisa menggunakan tanda garis pada simbol PNID. Jika simbol PNID tidak menggunakan garis, berarti instrumen tersebut dipasangkan. Sedangkan jika terdapat tanda garis lurus yang tidak putus,
maka tanda garis tersebut menunjukkan instrumen disatukan di ruang kendali. Kemudian jika simbol garis tersebut putus-putus, maka menandakan bahwa instrumen tersebut dipasang di luar jangkauan atau di luar pandangan yang jarang untuk dioperasikan. Selanjutnya ini adalah beberapa simbol-simbol dari pipa dan sambungannya yang ditunjukkan oleh simbol garis. Jika digambarkan sebagai simbol garis lurus, maka itu merupakan instrumen supply atau koneksi dari prosesnya. Kemudian jika garis tersebut diberi tanda garis miring 1, itu maka undefined signal. Kemudian jika garis miringnya 2, itu adalah pneumatic signal. Kemudian jika simbol garisnya putus-putus atau garis miringnya ada 3, itu adalah electric signal. Kemudian jika garis lurus terdapat huruf L, maka itu adalah hydraulic signal. Kemudian jika garis lurus diberi tanda X, itu adalah capillary tube. Kemudian jika simbol garis kemudian diberi simbol sinus, itu adalah elektromagnetik atau sonic signal yang guided, artinya gelombang elektromagnetika dipandu. Sedangkan hanya jika digambarkan sebagai simbol sinus tanpa garis, itu adalah simbol sinyal elektromagnetik atau sonic suara yang tidak terpandu atau not guided. Kemudian jika simbol garis, jika terdapat simbol lingkaran, itu adalah internal system link atau disebut juga software atau juga bisa data link. Kemudian jika garis terdapat lingkaran yang di dalamnya ada titik, itu adalah mechanical link. Nah, ini adalah beberapa simbol-simbol dari katup atau valve. Jadi terdapat berbagai jenis valve, baik itu yang kontrol valve maupun yang dikontrol oleh solenoid ataupun yang digerakkan oleh motor. Ada juga dari yang bekerja menggunakan piston dan beberapa jenis valve-valve lainnya. Nah, ini adalah simbol instrumentasi. Jadi penggambaran instrumentasi ke dalam diagram biasanya berupa lingkaran dan diberi identifikasi. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol yang berbeda yang menunjukkan lokasi dan objek objek dari instrumentasinya. Untuk gambar pertama itu adalah instrumentasi tunggal atau individual dan lokasi utama yang dapat diakses atau dimonitor oleh operator. Sedangkan kalau gambar kedua itu adalah instrumen yang terpasang di lapangan, kalau yang tanpa garis. Sedangkan untuk yang garis double itu adalah lokasi tambahan yang masih bisa diakses oleh operator. Sedangkan jika simbol lingkaran kemudian tanda putus, itu artinya diletakkan di mana yang tidak dapat dijangkau oleh operator, yang tidak perlu diakses oleh operator. Contohnya misalkan adalah di bagian belakang dari panel. Kemudian gambar keempat itu adalah instrumen yang dapat dimonitor dan digunakan untuk kontrol bersama. Jika simbol lurus itu berarti bisa diakses atau dimonitor oleh operator. Kalau tidak ada garis itu adalah yang terpasang di lapangan. Kemudian jika ada garis double itu adalah lokasi tambahan yang bisa diakses oleh operator. Kemudian jika simbolnya putus itu adalah diletakkan di tempat yang tidak diakses oleh operator. Kemudian untuk gambar segi 6 itu adalah instrumen yang digunakan untuk fungsi perhitungan dalam komputer. Ya, garis 1 itu adalah lokasi utama yang diakses oleh operator, sedangkan garis double itu adalah lokasi tambahan yang diakses oleh operator. Kemudian untuk gambar 10 itu adalah
segi 4, kemudian dalamnya ada belah ketupat. Ini menunjukkan simbol-simbol instrumen dari PLC atau Programmable Logic Control. Nah, fungsi lingkaran, kotak, dan sebagainya ini menunjukkan lokasi proses instrumentasi di mana berlangsung. Ada yang terpasang di lapangan, ada juga yang di control system atau control room, atau PLC. Nah, ini jika kita lihat contoh PID sederhana, yaitu yang digambar sebelah kiri ini adalah gambar blok proses dari gambar fisik dari tiap-tiap komponennya. Sedangkan yang gambar sebelah kanan itu adalah gambar diagram PNID-nya. Jadi setiap komponen itu diwakili oleh gambar tertentu yang diwakili biasanya oleh simbol lingkaran. Kemudian ada juga yang disebut sebagai diagram alur proses atau PFD atau proses flow diagram, yaitu diagram yang hanya menunjukkan alur dari suatu proses. Nah, PFD ini biasanya lebih sederhana dari PNID karena dia hanya menunjukkan bagaimana alur proses tersebut berjalan. Nah, ini jika kita lihat perbedaan diagram antara PFD atau proses flow diagram dan diagram PNID atau Process and Instrument Diagram. Jadi jika kita lihat, maka gambar PFD itu adalah lebih sederhana jika dibandingkan dengan gambar PNID. Karena diagram PNID itu digambarkan dengan lebih detail. Nah, sedangkan gambar di bawah itu adalah gambar 3 dimensi dari suatu proses sistem. Nah, saat ini beberapa perusahaan banyak menggunakan 3D selain 2 dimensi untuk membantu atau memudahkan dalam proses instalasi dan investigasi. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana kita menggambarkan simbol PFD atau PNID dan ukurannya. Misalkan kita menggambar anak panah row, maka lebarnya 4 sedangkan tingginya 3. Kemudian untuk menggambar valve, gate valve, contohnya seperti ini dengan lebar 10 dan tinggi 6. Begitu juga dengan yang ini adalah gate valve HO atau hand operate, sedangkan sebelah kanan adalah gate valve MO atau motor operate. Ini adalah simbol untuk control valve, kemudian sebelah kanan ini adalah untuk globe valve. Sedangkan ini adalah beberapa contoh valve lainnya, ada yang globe valve hand operate, ada juga check valve. Kemudian ada juga angel valve, dan ini adalah simbol untuk indikator yang digambarkan dengan lingkaran, di dalamnya terdapat huruf dan angka. Kemudian ini adalah simbol untuk kompresor dan centrifugal pump. Kemudian berikutnya ini adalah contoh bagaimana kita menggambar simbol tangki atau horizontal atau vertical vessel. Dan ini adalah beberapa ukuran-ukuran yang terdapat pada gambar simbolnya. Nah, ini adalah perbandingan antara simbol yang digunakan pada PNID dan bagaimana bentuk fisiknya atau bentuk aktualnya. Seperti gate valve, kemudian globe valve, kemudian ada ball, ada needle, ada butterfly, ada check valve. Begitu juga dengan yang ini, ada three-way valve, ada pneumatic operate, ada safety, PSV, kemudian ada solenoid valve, kemudian ada valve yang digerakkan oleh motor, dikontrol oleh motor, ada juga yang hidrolik. Sedangkan ini adalah simbol untuk pompa. Jadi seperti centrifugal pump, kemudian ada vacuum pump, kemudian ada yang vertikal, ada yang gear pump, ada screw pump, ada yang turbin. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana simbol-simbol tersebut digunakan. Jika hanya berupa lingkaran, maka ini adalah instrumen tunggal yang terpasang di lapangan. Ini adalah contohnya perbandingan antara gambar aktual yang terpasang di lapangan dan bagaimana gambar simbolnya pada PNID.
Sedangkan ini adalah simbol PNID untuk instrumen yang dioperate atau yang dioperasikan oleh operator pada lokasi utama. Ya, seperti misalkan instrumen yang berupa panel yang terpasang pada lokasi utama yang digunakan untuk kontrol secara langsung dan dioperasikan oleh operator. Nah, sedangkan jika simbol lingkaran dengan garis putus-putus ini adalah instrumen yang terpasang pada lokasi yang tidak mudah tidak dioperatori dan biasanya terletak pada belakang dari kontrol panel dan jarang dijangkau oleh operator. Sedangkan untuk simbol kotak dan lingkaran ini adalah share display atau share control yang terpasang di lapangan dan biasanya adalah field mounted. Jadi indikator-indikator display mini yang terpasang di lapangan. Sedangkan jika digambarkan sebagai kotak, kemudian lingkaran dan garis lurus, ini adalah share display atau share control yang berada pada lokasi utama dan diakses oleh operator. Ini misalkan yang menunjukkan bagaimana flow diagram dari suatu proses. Nah, ini bisa juga biasanya digambarkan pada sistem SCADA. Sedangkan untuk simbol kotak dan bola ketupat ini adalah digunakan untuk fungsi PLC yang terpasang di lapangan. Ini adalah contoh-contoh ketika PLC tersebut dipasang di lapangan dan bagaimana PLC tersebut digambarkan pada diagram PNID. Nah, sedangkan yang ini adalah fungsi PLC yang berada pada lokasi utama yang diakses oleh operator. Jadi bisa diakses melalui HMI ya, untuk mengontrol proses-proses dari suatu sistem. Nah, itu adalah penjelasan beberapa tentang simbol-simbol PNID yang digunakan atau simbol-simbol yang digunakan dalam diagram PNID. Terima kasih untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.